Udara. Tekanan udara sering disebut dengan tekanan atmosfer. Ilmu yang mempelajari atmosfer disebut meteorologi. Udara memiliki berat, namun berat udara sangatlah ringan dibandingkan dengan zat-zat lainnya. Tekanan udara disebabkan oleh berat udara yang menekan lapisan atmosfer di bagian bawah sampai pada ketinggian tertentu. Makin ke bawah, tekanan udara semakin besar. Sebaliknya, semakin ke atas, tekanan udara semakin rendah. Artinya, tekanan udara paling besar dialami oleh tempat-tempat yang ketinggiannya hampir sejajar dengan permukaan laut. Tekanan udara di permukaan laut berkisar 76 cm Hg atau 76 cm air raksa. Tekanan udara di ketinggian setengah dari puncak Everest 50 cm Hg. Di puncak Everest berkisar 30 cm Hg. Dan pada ketinggian pesawat terbang ini berkisar 15 cm Hg. Tekanan udara pada permukaan raksa dalam bejana disebut tekanan udara luar. Tekanan udara luar ini sama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh raksa dalam tabung. Jadi, tekanan udara luar adalah P udara sama dengan 0 ditambah 76 cm Hg sama dengan 76 cm Hg sama dengan 1 atmosfer atau ATM. 1 ATM sama dengan massa jenis atau raksa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. 1 ATM sama dengan 13.600 kg per meter kubik dikali 9,8 Newton per kilogram dikali 0,76 meter. Meter dapat kita coret karena dapat dibagi dengan meter pangkat 3. Maka hasilnya sama dengan 101.300 Newton per meter pangkat 2 atau sama dengan 101.300 Pascal. Atau jika kita sederhanakan dalam bentuk pemangkatan menjadi 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dalam meteorologi, satuan tekanan yang sering digunakan adalah bar, di mana 1 bar sama dengan 100.000 PA. Satuan lainnya yaitu M bar atau milibar. 1 milibar sama dengan 1 per 1000 bar, sama dengan 1 per 1000 dikali 100.000 PA. 1 milibar sama dengan 100 PA. Maka, hubungan satuan atmosfer dengan bar dapat kita turunkan sebagai berikut. 1 ATM sama dengan 101.300 PA sama dengan 101.300 dikali 1 per 100.000 bar. 1 ATM sama dengan 1,013 bar sama dengan 1013 milibar. Hubungan gejala-gejala alam dengan tekanan udara. Angin atau pergerakan udara timbul karena adanya perbedaan tekanan udara. Angin selalu bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan udara rendah. Tekanan udara merupakan salah satu unsur utama cuaca. 4 unsur utama lainnya adalah suhu udara, kelembapan udara, angin, dan curah hujan. Tekanan udara pada suatu tempat berubah-ubah.
Lembaga meteorologi mencatat tekanan udara yang berubah-ubah ini pada gulungan kertas yaitu barograf atau alat pencatat tekanan udara. Jika tekanan udara lebih rendah dari biasanya, maka kemungkinan besar akan turun hujan. Mengapa? Karena angin akan menuju ke tempat tersebut. Sebaliknya, tekanan udara lebih tinggi dari biasanya, maka kemungkinan cuaca cerah. Ini disebabkan angin bertiup dari tempat tersebut. Jika suatu daerah tekanan udaranya sangat rendah, maka sekitarnya akan mengitari pusat tekanan rendah yang menghasilkan angin siklon. Siklon tropis terjadi pada daerah-daerah air hangat di lautan dekat ekuator dan dikenal dengan berbagai macam nama. Di atas lautan Atlantik dikenal sebagai hurricane, tetapi di atas lautan Pasifik disebut angin topan. Pengaruh tekanan udara terhadap manusia. Mengapa kita pergi ke tempat yang sangat tinggi? Kita dapat mengalami pendarahan dari hidung atau mimisan? Seperti yang telah kita ketahui, bahwa tekanan udara di tempat yang tinggi sangat rendah. Di tempat yang lebih tinggi, tekanan dalam tubuhmu terasa lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuhmu, sehingga menyebabkan kelebihan tekanan darah cukup besar terhadap tekanan udara, sehingga darah dapat keluar dari pembuluh darah di hidung. Pengaruh tekanan juga terjadi ketika pesawat terbang meninggalkan landasan untuk segera mencapai ketinggian yang aman dalam penerbangan, atau sekitar 35.000 kaki atau 10.000 meter. Tekanan udara luar menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara yang tertangkap di dalam telinga. Ini menyebabkan gendang telinga berdengung seperti akan meledak. Untuk mengatasi hal ini, kita dianjurkan untuk sering menelan. Menelan akan membuka suatu pipa yang menghubungkan telinga ke kerongkongan, sehingga tekanan udara dalam telinga segera dapat disamakan dengan tekanan udara di luar. Demonstrasi tekanan udara. Bagaimana menunjukkan tekanan udara? Mari lakukan percobaan sebagai berikut. Sediakan sebuah kaleng tipis atau sebuah kaleng minuman yang sudah dibersihkan, kompor, dan air secukupnya. Mula-mula, tuangkan air sampai kedalaman sekitar 4 atau 5 cm dari dasar kaleng. Letakkan kaleng tersebut di atas kompor dan nyalakan kompornya. Panaskan air hingga kamu melihat adanya uap air yang keluar dari kaleng yang terbuka. Setelah itu, kompor dapat kamu padamkan dan segera menutup kaleng dengan rapat. Biarkan kaleng mendingin sejenak dan angkat kaleng menjauh dari kompor. Untuk mempercepat proses pendinginan, dapat kamu menyiram kaleng dengan air dingin. Amatilah kaleng yang tertutup rapat yang sedang mengalami proses pendinginan ini. Dari percobaan ini, dapat kita ambil 2 kasus, yaitu: poin pertama, selama kaleng yang tutupnya terbuka dipanaskan, tekanan udara yang menekan dinding luar kaleng sama dengan tekanan udara yang menekan dinding dalam kaleng. Kedua tekanan ini menghasilkan gaya yang seimbang, atau resultannya sama dengan 0, sehingga bentuk kaleng tetap dapat dipertahankan. Kedua, selama kaleng berisi air dipanaskan, banyak partikel-partikel udara keluar dari kaleng, dan tempatnya digantikan oleh uap-uap air yang naik. Dan ketika kompor dipadamkan dan kaleng segera ditutup rapat,
partikel-partikel udara dari luar kaleng tidak dapat memasuki kaleng. Saat kaleng menjadi dingin, uap air dalam kaleng mengembun kembali menjadi air. Nah, sekarang di dalam kaleng hanya terdapat sedikit partikel udara dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya, tekanan udara pada dinding luar kaleng jauh lebih besar daripada tekanan udara pada dinding dalam kaleng. Perbedaan tekanan yang cukup besar ini menyebabkan kaleng menjadi penyok. Beberapa contoh yang memanfaatkan tekanan udara. Beberapa contoh keseharian yang memanfaatkan tekanan udara seperti A. Menghisap minuman dengan sedotan. Mungkin kamu tidak menyadari ketika kamu minum dengan memakai pipet, terjadi prinsip fisika, yaitu perbedaan tekanan udara menyebabkan udara mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Ketika kamu menyedot minumanmu, paru-parumu mengembang sehingga kamu memindahkan sebagian udara dari dalam sedotan, menyebabkan tekanan udara di dalam sedotan berkurang. Tekanan udara luar di atas permukaan gelas minuman sekarang lebih besar daripada tekanan udara di dalam sedotan. Perbedaan tekanan udara ini memaksa air pada permukaan gelas naik melalui sedotan di mulutmu. B. Penghisap karet. Ketika sebuah penghisap yang basah ditekan pada suatu permukaan yang licin, udara di dalam penghisap tertekan keluar. Segel basah atau berminyak menjaga tekanan dalam penghisap selalu lebih rendah daripada tekanan udara luar, sehingga beda tekanan yang cukup besar ini mampu menekan penghisap dengan kuat menempel pada permukaan. Penghisap seperti ini digunakan untuk menggantung peralatan rumah tangga seperti handuk, baju, tempat sabun, dan lain-lainnya. Sedangkan di dalam industri, penghisap ini digunakan untuk mengangkat lembaran-lembaran kaca besar dan logam. Hubungan ketinggian tempat dengan tekanan udara. Bagaimana hubungan antara tekanan udara suatu tempat dengan ketinggian tempat tersebut? Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan 10 meter, tekanan udara berkurang kira-kira 1 mm Hg. Pernyataan ini dapat digunakan untuk memperkirakan ketinggian suatu tempat dari permukaan laut, asalkan tekanan udara luar di tempat tersebut diketahui. Ketinggian tempat sama dengan perbandingan antara perubahan tekanan delta P terhadap 1 mm Hg dikali 10 meter. Dengan perubahan tekanan, delta P sama dengan selisih antara tekanan atmosfer di permukaan laut dengan tekanan atmosfer di suatu tempat. Misalnya, tekanan udara di Cimahi dari bacaan barometer adalah 69 cm Hg. Maka, tinggi kota Cimahi dari permukaan laut adalah 760 dikurang 690 mm Hg per 1 mm Hg dikali 10 meter sama dengan 700 meter. Tekanan udara di dalam ruang tertutup.
Alat untuk mengukur tekanan gas dalam ruang tertutup adalah manometer. Manometer ada 3 macam, yaitu manometer raksa terbuka, manometer raksa tertutup, dan manometer Bourdon. 1. Manometer raksa terbuka. Manometer raksa terbuka adalah sebuah tabung U yang kedua ujungnya terbuka. Kedua kaki terbuka berhubungan dengan udara luar, sehingga tekanan permukaan raksa pada kaki terbuka selalu sama dengan tekanan atmosfer. Sebelum kaki tertutup dihubungkan dengan ruang gas, permukaan raksa dalam kedua kaki sama tinggi. Salah satu kaki lainnya dihubungkan ke tabung atau ruang gas yang akan diukur tekanan gasnya melalui sebuah selang karet. Ketika kaki tertutup dihubungkan dengan ruang gas yang tekanannya lebih besar daripada tekanan atmosfer, permukaan raksa dalam kaki tertutup ditekan turun sehingga permukaan raksa dalam kaki terbuka naik. Artinya, permukaan raksa dalam kaki tertutup lebih rendah H mm Hg daripada permukaan raksa dalam kaki terbuka. Besar tekanan gas dihitung dengan rumus tekanan gas sama dengan tekanan atmosfer ditambah H mm Hg. Misalnya, permukaan raksa dalam kaki tertutup lebih rendah 30 mm Hg daripada permukaan raksa dalam kaki terbuka. Dan tekanan atmosfer hasil bacaan barometer adalah 76 cm Hg. Maka tekanan gas sama dengan 76 cm Hg ditambah 30 mm Hg sama dengan 760 mm Hg ditambah 30 mm Hg, jadi tekanan gas sama dengan 790 mm Hg. Sebaliknya, jika kaki tertutup dihubungkan dengan ruang gas yang tekanannya lebih kecil daripada tekanan atmosfer, permukaan raksa dalam kaki tertutup naik. Dengan demikian, permukaan raksa dalam kaki tertutup akan lebih tinggi H mm Hg daripada permukaan raksa dalam kaki terbuka. Besar tekanan gas dihitung dengan rumus tekanan gas sama dengan tekanan atmosfer dikurang H mm Hg. Dengan kata lain, penggunaan manometer raksa terbuka harus didampingi oleh barometer atau pengukur tekanan atmosfer. 2. Manometer raksa tertutup. Manometer raksa tertutup adalah sebuah tabung U yang salah satu ujungnya tertutup dan ujung yang terbuka dihubungkan ke suplai gas melalui selang karet. Pipa U diisi dengan raksa dan ruang di atas permukaan raksa dalam pipa tertutup adalah vakum. Jika gas tidak memiliki tekanan atau tekanannya sama dengan 0, maka permukaan raksa dalam kedua kaki adalah sama tinggi. Dan jika gas memiliki tekanan, maka permukaan raksa dalam ujung tertutup akan naik dan lebih tinggi H mm Hg daripada permukaan raksa yang kakinya berhubungan dengan suplai gas. Sehingga tekanan gas sama dengan H mm Hg dan tidak perlu didampingi oleh barometer. Manometer ini digunakan pada pengukuran gas yang mempunyai tekanan cukup besar. 3. Manometer Bourdon. Untuk mengukur gas atau uap bertekanan tinggi, digunakan manometer Bourdon yang terbuat dari logam. Alat ini terdiri dari sebuah pipa tembaga yang hampir berbentuk lingkaran yang salah satu ujungnya tertutup
dan penampangnya berbentuk bulat. Manometer ini dihubungkan ke tangki gas yang akan diukur tekanannya. Gas masuk melalui lubang A dan menekan pipa logam lengkung B. Oleh karena tekanan tersebut, maka B berusaha meluruskan diri. Semakin besar tekanan gas, semakin besar pula kekuatan yang akan meluruskan B. Gerakan B diteruskan ke tuas mekanik bergerigi yang akan memutar lingkar logam bergerigi searah jarum jam. Sebagai hasilnya, jarum penunjuk skala yang melekat pada lingkar logam bergerigi tersebut menyimpang searah jarum jam dan menunjuk suatu angka yang menyatakan besar tekanan gas di dalam tangki.